Ya pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Barat rencananya akan menggelar persidangan lanjutan 4 terdakwa kasus tindak pidana narkoba yang menjerat Irjen Teddy Minahasa, dan rencananya pagi hari ini akan dimulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam laman sistem informasi penelusuran perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menginformasikan bahwa sidang akan berlangsung pada pukul 9 pagi, namun setelah lewat lebih dari 30 menit, saat ini kondisi di ruang sidang terlihat belum ada majelis hakim, jaksa penuntut umum, ataupun kuasa hukum, serta para terdakwa yang rencananya akan dihadirkan pada pagi hari ini. Adapun agenda hari ini merupakan lanjutan sidang yang digelar pada Rabu, tanggal 8 bulan Maret lalu, yang terdakwa yang akan hadir yakni Teddy Minahasa, kemudian AKBP Dodi Prawiranegara, Syamsul Ma'arif, dan juga Linda Pujiastuti. Nantinya akan dihadirkan saksi dari AKBP Dodi Prawiranegara, yakni ada satu dari ayahanda, kemudian satu istri, sang istri, dan juga ada 2 orang saksi ahli digital forensik dan juga ahli hukum pidana yang akan dihadirkan. Dan selanjutnya agenda persidangan juga akan dilanjutkan pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda yakni pemeriksaan terhadap terdakwa Linda Pujiastuti. Ya, kembali lagi kita berbincang dengan Mas Heri Firmansyah. Mas Heri, kalau melihat atau mengutip pernyataan dari kuasa hukum Teddy Minahasa yang mengatakan bahwa dakwaan penuntut umum ini prematur, Mas Heri, di mana beberapa saksi yang seharusnya diperiksa oleh penyidik dan juga dimasukkan ke dalam BAP ini tidak dijadikan saksi. Dalam acara pemusnahan tersebut memang ada beberapa pejabat tinggi yang juga seharusnya menjadi saksi dan juga dihadirkan. Tanggapan Anda, haruskah ada saksi-saksi lainnya yang nantinya dihadirkan dalam persidangan? Ya, kalau kita melihat dari 2 perspektif ya Mbak Ratih ya. Satu perspektifnya penyidik, mungkin dirasa keyakinan penyidik saksi-saksi yang dihadirkan sudah cukup tanpa harus menghadirkan saksi yang lain. Tapi sebagai dosen dan juga lawyer ya, saya bisa memahami apa yang disampaikan Bang Hotman dan kawan-kawan ini. Bahwa menurut mereka tentulah untuk membuat terang benderang ini tidak hanya mendengar dari perspektifnya saksi yang dihadirkan oleh penyidik saja, karena kemungkinan bisa saja kalau dengarkan keterangan yang lain ada hal-hal baru, ada hal-hal yang mungkin bisa digali lebih jauh dan mungkin bisa berbeda perspektifnya dengan yang dihadirkan oleh penyidik gitu ya. Dan itu bisa jadi bahan pembelaan yang cukup lengkap bagi seorang lawyer begitu. Jadi dari perspektif yang tadi saya sampaikan tentunya ada perbedaan-perbedaan mendasar ya. Yang satu mendasarkan pada keyakinannya bahwa itu saja sudah cukup, tapi di sisi lain tentunya seorang lawyer akan melihat bahwa demi kepentingan pembelaan kepada klien atau terdakwa, maka perlu sebenarnya digali keterangan yang lain. Nah, ini juga untuk kemudian bisa secara komprehensif menjelaskan terkait dengan kedudukan terdakwa pada saat itu, ya, karena bisa saja misalnya kemarin saya kalau tidak salah ya, saksi fakta yang dihadirkan oleh pihaknya dari terdakwa Teddy Minahasa itu kan ditanyakan pada saat pemusnahan barang bukti Anda berada di mana dan sebenarnya kok bisa tahu ada pemusnahan itu, ya ibaratnya bisa kemudian diundang itu dalam perannya sebagai apa, kapasitasnya sebagai apa, itu kan perlu untuk ditelusuri ya. Dan bahkan posisi dia melihat itu juga perlu dipastikan apakah kemudian juga barang bukti itu juga dia juga ikut memusnahkan. Nah, ini kan juga untuk meyakinkan bahwa ada tidak pergantian antara barang bukti yang dimaknai atau ditandai dengan kata terawas tadi, atau memang itu sebenarnya barang bukti secara keseluruhan yang tidak ada penukaran di situ, atau jeda waktu penukarannya kemungkinan kapan kan, karena kan tadi kalau kita kaitkan dengan pertanyaan Mbak Ratih juga, kok bisa barang bukti itu dibawa dari Padang ke Jakarta kan? Nah, maka kalau dikatakan sudah ada pemusnahan dan jumlahnya misalnya sesuai, disisihkan untuk barang bukti di pemeriksaan, ini kan harusnya jumlahnya menjadi klop begitu kan? Nah, jadi kapan itu dilakukan, ini kan juga perlu untuk digali dari keterangan tidak hanya satu saksi saja, tapi saksi-saksi lain yang berada di
tempat kejadian perkara pada saat itu ya, pada saat pemusnahan barang bukti tersebut. Sehingga ini bisa clear bagi para pihak gitu. Saya rasa itu hal yang banyak lawyer pasti akan melakukan hal itu. Tentunya ini untuk kepentingan hukum pembelaan yang proporsional gitu ya, yang profesional juga, bahwa orang itu diduga melakukan kesalahan iya, tapi tentunya ini ingin dibuka secara terang benderang. Tapi dari perspektif penyidik sekali lagi, tentunya dianggap bahwa dari sekian saksi itu yang ada kata yang mungkin bisa saja dilekatkan sebagai makna sebagai saksi di satu tempat tadi, itu tidak semuanya kemudian harus digali keterangannya dan diajukan sebagai saksi. Nah, kira-kira begitu penjelasannya Mbak Rati. Ya, Mas Heri, kita tahu di sidang kasus narkoba Teddy Minahasa ini, walaupun hari ini persidangan hanya menghadirkan Linda Pujiastuti, terdakwa Linda Pujiastuti dan juga terdakwa Dodi Prawiranegara, tapi ada 11 orang termasuk Teddy Minahasa yang juga terjerat dalam kasus ini ya. Seperti kita tahu ada Hendra, Ariel Firmansyah, Aibda Ahmad Darmawan, Mai Siska, Kompol Kastranto, Aibtu Janto Situmorang, Linda Pujiastuti, Syamsul Ma'arif, Muhammad Nasir dan juga AKBP Dodi Prawiranegara. Nah, apakah mereka benar-benar tidak mengetahui atau mereka hanya mengikuti perintah atasan? Karena kita melihat berkaca pada kasus Sambo, ini semuanya akhirnya juga terjerat walaupun sebenarnya mereka, khususnya yang untuk anggota Polri sendiri, bisa menolak perintah atasan tersebut, Mas Heri. Ya, berkaitan dengan itu juga jawaban saya begini Mbak Rati. Mudah-mudahan kita berharap itu hal yang dilakukan ini adalah pertama dan terakhir kali. Tapi bisa saja ada asumsi liar di luar. Jangan-jangan ini sudah pernah dilakukan sebelumnya, entah barang bukti ataupun melakukan di luar dari barang bukti, tapi sama itu adalah yang dilakukan adalah berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Nah, ini kan untuk Pak Listio Sigit ya sebagai Kapolri memberikan atensi sama besarnya dengan kasus Sambo misalnya kan. Jadi ini bisa jadi momentum yang tepat untuk menunjukkan bahwa ya Polri pun berbenah terkait dengan apa yang sedang terjadi pada saat ini. Terlepas dari putusannya belum tahu kita ya apakah benar dakwaan jaksa terbukti dan kemudian hakim menyatakan bahwa mereka yang di dalam dakwaan itu semuanya bersalah atau tidak. Ya kita masih menjunjung tinggi yang namanya asas presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah di sini. Tapi terlepas dari itu ada isu hukum ini yang kemudian bisa jadi concernnya Pak Listio di situ ya. Memang mungkin tidak mudah, tapi memang harus dilakukan pembenahan agar harapan kita semua tidak terjadi lagi hal-hal semacam ini ketika masyarakat publik sudah menaruh katakanlah kepercayaannya kepada mereka yang sudah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan tugas mulia, yaitu adalah perlindungan dan penegakan hukum. Dan kan tugasnya polisi juga adalah mengayomi masyarakat kan. Sehingga jangan sampai ada upaya misalnya untuk menjebak seseorang, jangan sampai itu terjadi begitu ya. Dalam kasus-kasus semacam ini di ranah publik muncul, kemudian nanti jadi dugaannya dikaitkan dengan perkara ini lagi. Jadi ini harus tuntas, bisa diselesaikan dengan baik di ranah penegakan hukumnya agar masyarakat kembali menaruh kepercayaan yang tinggi kepada institusi penegakan hukum ya. Tidak hanya kepada kepolisian, tapi juga kepada kejaksaan dan juga kepada Mahkamah Agung dalam hal ini yang membawahi peradilan di sistem peradilan di Indonesia. Jadi menurut saya ini adalah hal yang dalam tindakan tidak hanya dibaca dari satu tindakan saja, tapi sebenarnya satu tindakan ini juga berpengaruh kepada sistem peradilan pidana pada keseluruhannya. Bagaimana orang kemudian akhirnya bisa trust tadi ya, bisa menaruh kepercayaan kepada proses penegakan hukum yang berjalan yang dilakukan oleh para penegak hukum, dan itu yang sebenarnya mati-matian sedang kita sampaikan gitu ya, baik di media TV One ini juga sedang kita lakukan agar orang tetap percaya pada penegakan hukum yang berjalan. Kalaupun ada yang bersalah itu juga sudah ada porsinya, ada proses penegakan hukum, dan di sisi lain ya mereka nggak lepas dari jeratan hukum itu sendiri. Saya rasa begitu Mbak Rati. Baik, jadi ini momentum sebenarnya untuk benar-benar menuntaskan dan juga menjadi evaluasi bersama begitu ya. Mas Heri, nanti juga akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan saya lontarkan kepada Anda terkait dengan sidang kasus narkoba Teddy Minahasa, tapi kita harus jeda dulu sejenak Mas Heri, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami.